Perkenalkan, Ibu Fusfarini sebagai fasilitator, Ibu Nurrohmaini sebagai pengajar praktik, dan Sofiatul Afidah CGP Angkatan 11. Di modul ini saya akan membahas tentang keterkaitan antar materi. Saya akan mengaitkan materi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 tentang Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 tentang Budaya Positif. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, tujuan akhir dari materi adalah menjadikan murid merdeka dalam belajar dengan mewujudkan penerapan profil pelajar Pancasila. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan berpihak pada murid, artinya bahwa pendidikan harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih dan tidak bisa merubah benih. Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, kedua reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan 5 berpihak pada murid. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan adanya visi. Visi dapat terwujud jika warga sekolah dapat saling berkolaborasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang nyata, maka dapat melakukan beberapa tahapan. Kemudian dapat menggunakan tahapan BAKJA. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi yang saya ingin wujudkan yaitu mewujudkan menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif serta menyenangkan bagi murid. Dengan prakarsa perubahan, mewujudkan pembelajaran media digital yang kreatif dalam pembelajaran. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan BAKJA secara kontinu, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah atau dikenal dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah tentunya dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dirinya sebagai manusia yang merdeka, sehingga terciptanya murid yang mandiri. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia yaitu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. 3. Posisi kontrol. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, harus melibatkan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan perencanaan hingga pelaksanaan, dengan harapan mewujudkan suasana kelas dan sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas dan sekolah yang telah diyakini bersama. Perubahan yang lain adalah dalam penerapan posisi kontrol, yang tadinya saya sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul ini, sebisa mungkin saya menerapkan posisi manajer dalam pembelajaran di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami setelah mempelajari modul ini adalah ketika dalam menerapkan posisi kontrol di sekolah, yang tadinya sebagai penghukum, sekarang berubah menjadi manajer. Tentunya pengalaman baru bagi saya dan saya bagikan kepada rekan sejawat lainnya. Kemudian, saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan kepada rekan sejawat, dan tentunya ini pengalaman baru bagi kami. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah lebih bersemangat dan tertantang melakukan penerapan sebagai manajer. Kemudian, perasaan saya senang sekali karena dalam penerapan harus menggunakan kata yang tepat, sehingga tidak asal dalam berkalimat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik di sekolah adalah penerapan disiplin positif, penerapan nilai-nilai kebajikan, serta menerapkan keyakinan kelas. Hal yang harus diperbaiki lagi menurut saya adalah penerapan posisi kontrol seorang guru dalam pembelajaran, yaitu perubahan menuju posisi kontrol manager. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum. Saat itu perasaan saya adalah merasa tepat karena menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau karena dapat merubah perilaku murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan adalah posisi kontrol manager, di mana murid menjadi lebih bertanggung jawab dan memberikan solusi untuk hal yang baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya melakukan penerapannya dengan menanyakan kesalahan murid dan hanya fokus pada kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, dalam mempelajari hal penting adalah menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan.